Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Fitra Lovianasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data bersifat konsisten secara kronologis karena Anda tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya, Anda dapat menggunakan teknologi blockchain untuk membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya. Mengapa blockchain penting? Karena blockchain mengurangi masalah tersebut dengan menciptakan sistem yang terdesentralisasi dan anti rusak untuk mencatat transaksi. Sebagai contoh, bisa kita lihat di kasus penjualan properti. Dalam skenario transaksi properti, blockchain membuat buku besar, masing-masing satu untuk pembeli dan penjual. Semua transaksi harus disetujui oleh kedua belah pihak dan secara otomatis diperbarui di kedua buku besar secara waktu nyata. Setiap perubahan dalam transaksi historis akan merusak seluruh buku besar. Properti blockchain ini telah digunakan di berbagai sektor, termasuk pembuatan mata uang digital seperti Bitcoin. Apa saja fitur teknologi blockchain? Teknologi blockchain memiliki fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi dalam blockchain mengacu pada kontrol transfer dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat atau individu, organisasi, atau grup ke jaringan terdistribusi. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi menggunakan transparansi untuk mengurangi kebutuhan akan kepercayaan di antara para peserta. Jaringan ini juga menghalangi peserta untuk tidak menggunakan otoritas atau kontrol satu sama lain dengan cara yang dapat menurunkan fungsionalitas jaringan. Yang kedua, ketetapan. Ketetapan berarti sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditukar. Tidak ada peserta yang dapat mengutak-atik transaksi setelah dicatat ke buku besar bersama. Jika catatan transaksi berisi kesalahan, Anda harus menambahkan transaksi baru untuk mengembalikan kesalahan tersebut dan kedua transaksi tersebut dapat dilihat oleh jaringan. Yang ketiga, konsensus. Sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Anda dapat mencatat transaksi baru hanya jika mayoritas peserta dalam jaringan memberikan persetujuan mereka. Apa saja tipe-tipe jaringan blockchain? Ada 4 tipe utama jaringan terdesentralisasi atau terdistribusi di blockchain, yaitu yang pertama, jaringan blockchain publik. Blockchain publik tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung. Semua anggota blockchain memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan memvalidasi blockchain. Orang-orang umumnya menggunakan blockchain publik untuk bertukar dan menambang mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Yang kedua, jaringan blockchain privat. Satu organisasi mengontrol blockchain privat yang juga disebut blockchain terkelola. Otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan. Blockchain privat hanya terdesentralisasi sebagian karena memiliki batasan akses. Ripple, jaringan pertukaran mata uang digital untuk bisnis, adalah contoh dari blockchain privat. Yang ketiga, jaringan blockchain hibrida. Blockchain hibrida menggabungkan elemen dari jaringan privat dan publik. Perusahaan dapat mengatur sistem berbasis izin privat bersama dengan sistem publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengontrol akses ke data tertentu yang disimpan di blockchain sekaligus menjaga data publik lainnya. Misalnya, blockchain hibrida dapat memberikan akses publik ke mata uang digital sekaligus menjaga mata uang milik bank tetap privat.
Yang keempat, jaringan blockchain konsorsium. Sekelompok organisasi mengatur jaringan blockchain konsorsium. Organisasi yang dipilih sebelumnya berbagi tanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Industri yang banyak organisasinya memiliki tujuan bersama dan mendapat manfaat dari tanggung jawab bersama seringkali lebih memilih jaringan blockchain konsorsium. Apa saja manfaat teknologi blockchain? Teknologi blockchain membawa banyak manfaat bagi manajemen transaksi aset. Kami mencantumkan beberapa manfaatnya dalam subbagian berikut. Yang pertama, keamanan lanjutan. Sistem blockchain memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan tinggi yang dibutuhkan dalam transaksi digital modern. Selalu ada ketakutan bahwa seseorang akan memanipulasi perangkat lunak dasar untuk membuat mata uang palsu bagi diri mereka sendiri. Tetapi blockchain menggunakan 3 prinsip, yaitu kriptografi, desentralisasi, dan konsensus untuk menciptakan sistem perangkat lunak dasar yang sangat aman dan hampir mustahil untuk diubah. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Transaksi bisnis dapat memakan banyak waktu dan menciptakan kemacetan operasional, terutama ketika kepatuhan dan badan pengatur pihak ketiga dilibatkan. Transparansi dan kontrak pintar di blockchain membuat transaksi bisnis tersebut menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, audit lebih cepat. Korporasi harus dapat menghasilkan, bertukar, mengarsipkan, dan merekonstruksi transaksi elektronik dengan aman dan dengan cara yang diaudit. Catatan blockchain sifatnya tetap secara kronologis, yang berarti bahwa semua catatan selalu diurutkan berdasarkan waktu. Transparansi data ini membuat proses audit menjadi lebih cepat. Yang keempat, perlindungan hak cipta. Blockchain bisa menyimpan smart contract berisi data perihal hak cipta untuk membantu para penemu terhindar dari pencurian ide, memperkecil resiko pencurian ide dan redistribusi, serta membantu para penemu untuk menjual hak cipta yang mereka miliki. Yang kelima, penyimpanan data. Blockchain bisa menyimpan data secara aman dan terhindar dari peretasan karena data didesentralisasi ke banyak jaringan. Bagaimana teknologi blockchain berkembang? Teknologi blockchain dimulai pada akhir 1970-an ketika seorang ilmuwan komputer bernama Ralph Merkle mematenkan pohon Hash atau pohon Merkle. Pohon-pohon ini adalah struktur ilmu komputer untuk menyimpan data dengan menghubungkan blok menggunakan kriptografi. Teknologi terus berkembang selama 3 generasi ini. Generasi pertama yaitu Bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Pada tahun 2008, seorang individu atau sekelompok individu anonim yang hanya dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto mengurai teknologi blockchain dalam bentuk modernnya. Ide Satoshi mengenai blockchain Bitcoin menggunakan 1 MB blok informasi untuk transaksi Bitcoin. Banyak fitur dari sistem blockchain Bitcoin tetap menjadi pusat teknologi blockchain bahkan hingga saat ini. Generasi yang kedua yaitu kontrak pintar. Beberapa tahun setelah mata uang generasi pertama muncul, developer mulai mempertimbangkan aplikasi blockchain di luar mata uang kripto. Misalnya, penemu Ethereum memutuskan untuk menggunakan teknologi blockchain dalam transaksi transfer aset. Kontribusi signifikan dari penemu tersebut adalah fitur kontrak pintar. Generasi yang ketiga yaitu generasi masa depan. Ketika perusahaan menemukan dan mengimplementasikan aplikasi baru, teknologi blockchain terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan memecahkan batasan skala dan komputasi, serta peluang potensial tidak terbatas dalam revolusi blockchain yang sedang berlangsung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.